Halo, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di channel YouTube aku, channel ibu rumah tangga dengan dua orang anak yang tinggal di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Apa kabarnya nih untuk teman-teman semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan teruntuk ibu rumah tangga di luar sana tetap semangat beraktivitas bun. Alhamdulillah hari ini aku masih bisa share lagi untuk video ide usaha, ide jualan dari rumahan ya teman-teman. Nah di sini aku mau membuat tahu isi. Harga per satu buah tahu isinya ini nanti aku akan patok seharga Rp1.000. Nah ini untuk si tahunya aku beli Rp5.000, dapat 5 buah ukuran besar teman-teman. Nah bagaimana harga tahu di tempat kalian? Jika harga tahu di tempat bunda-bunda semua lagi pada naik, itu harganya bisa disesuaikan untuk jualan ya teman-teman. Nah karena di tempat aku kebetulan lagi murah, jadi harga per buahnya itu nanti aku akan jual Rp1.000. Nah untuk ukuran tahu 5 potong porsi jumbo itu bisa menghasilkan 15 potong tahu isi ukuran sedang teman-teman. Nah sebelumnya di sini aku mau goreng dulu untuk si tahunya. Kemudian tadi itu aku juga udah buat untuk isiannya, yang terdiri dari parutan wortel, kol yang diiris tipis, kemudian 2 batang daun seledri. Untuk isiannya mohon maaf aku nggak record karena pada umumnya sih semuanya pasti bisa buat ya teman-teman. Itu untuk seasoningnya pakai garam, gula, dan sedikit merica bubuk. Nah ini aku mau goreng dulu untuk si tahunya. Aku mau goreng sampai benar-benar kering. Tujuannya itu supaya si bagian tahunya itu bagian dalamnya bisa berunggak teman-teman. Jadi untuk kita memasukkan si sayurannya bisa masuk banyak ya, jadi rasanya juga lebih enak dan mantap. Untuk list harga keseluruhan dari bahannya itu untuk si tahunya sendiri Rp5.000, dan untuk isian sayurnya itu juga Rp5.000 teman-teman. Karena di tempat kompleks aku tinggal, abang tukang sayur itu ngejual per paket itu bahan untuk sayur sup ya teman-teman. Nah karena bahan sayur supnya itu sama dengan bahan isian si tahu isi, jadi aku beli sayur yang udah dipaket-paketin. Nah ini hasil gorengan tahu yang pertama. Di sini aku mau lobangin dulu untuk si tahunya. Di sini aku nggak kerok untuk isi si dalam tahunya sendiri teman-teman. Biasanya sih ada juga yang membuat tahu isi itu untuk isi yang bagian dalam tahu dikeluarin terus dicampurkan dengan si sayurannya. Kalau aku sih di sini enggak ya teman-teman. Aku menyesuaikan saja dengan kondisi si tahu tersebut. Kalau memang si tahunya kayak gini, ini tuh udah berongga di bagian dalam, jadi untuk isiannya sendiri itu enggak perlu dikeluarin lagi. Nah ini untuk goreng yang kedua, ukurannya juga lebih besar daripada gorengan yang pertama ya teman-teman. Kalau teman-teman ingin menjualnya harga 1.500 apa Rp2.000 untuk si tahu ukuran jumbo itu boleh banget. Nah lanjut lagi, di sini aku mau masukin dulu semua si sayurannya ke dalam tahu. Nah teman-teman di sini tenang aja, ini tangan aku udah bersih, udah aku cuci sampai bersih ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau untuk mengisinya pakai kaos tangan atau pakai sendok itu boleh banget. Tapi karena di sini aku nyamannya pakai tangan, dan biasanya itu memang pakai tangan teman-teman. Jadi ya kita situasikan saja dengan kenyamanan kita sendiri ya. Yang penting semuanya itu udah bersih, insya Allah aman-aman aja ya teman-teman. Nah di sini untuk isian si tahunya benar-benar aku budget masuk sampai full teman-teman, sampai nggak bisa keisi lagi. Karena di sini juga aku udah memperhitungkan untuk sekitaran 15 buah tahu itu bisa sampai 1 mangkok seperti
ini untuk si sayurannya ya teman-teman. Jadi untuk kita itu jualan jangan pelit-pelit untuk si isiannya, supaya langganan kita itu semakin hari semakin mencari ya teman-teman, semakin ketagihan dengan ide jualan kita. Nah, lanjut lagi, di sini aku mau buat tepung celupan untuk si tahu isi tersebut. Di sini untuk tepung terigunya aku pakai 3 sendok makan tepung terigu, ukuran sendoknya itu munjung ya teman-teman. Kemudian aku juga menambahkan 1 sendok makan tepung maizena. Gunanya apa Mbak pakai tepung maizena? Supaya hasil gorengan kita itu lebih renyah, tahan lama, nggak mudah melempem ya teman-teman. Nah, di sini andai pun aku nggak punya tepung maizena, di sini aku mau pakai tepung tapioka. Nah, untuk teman-teman mungkin nggak punya tepung maizena, bisa diganti dengan tepung tapioka teman-teman. Kemudian di sini aku memberi tambahan 1 sendok teh garam halus, aku pakai micin sekitar 1 sendok teh juga. Nah, untuk teman-teman yang nggak mau pakai garam atau micin, itu bisa diganti dengan 1 bungkus Royco ukuran yang 1 saset, harga 500-an teman-teman. Nah, di sini juga aku menambahkan setengah sendok teh ketumbar bubuk. Nah, aku tuh kalau membuat celupan apapun itu ya teman-teman, aku pasti memberi ketumbar bubuk. Kenapa? Karena si ketumbar bubuk itu bisa mengeluarkan aroma khas ya teman-teman pada gorengan kita. Nah, di sini untuk airnya sendiri aku pakai air dingin ya teman-teman. Aku pakai sebanyak 100 ml. Tapi untuk penuangannya jangan dituangin semua dulu, sedikit demi sedikit, supaya si tepungnya mudah larut dan gak ada yang bergerindil ya teman-teman. Nah, tujuannya kenapa aku pakai air es itu supaya si tepung ini enggak mudah encer ya teman-teman. Dia itu selalu padat sampai semua gorengan habis kegoreng. Nah, itu sih pengalaman aku sewaktu kerja di tempat kerja aku dulu, karena dulu itu aku mengolah khususnya untuk bagian seafood ya teman-teman. Aku mengolah udang menjadi udang Kentucky yang nantinya itu akan dibekukan terus dikirim ke luar negeri. Nah, untuk si celupannya itu mirip-mirip seperti itu teman-teman. Kita harus menggunakan air es. Nah, di sini langsung aku mau goreng aja untuk si tahu isi gorengan pertama. Di sini untuk gorengan pertama sekitar 9 buah ya, teman-teman. Di sini aku mau goreng aja semua. Nah, ini tujuannya kita pakai air es supaya si tekstur dari celupan itu enggak melebar kemana-mana teman-teman. Itu masih stay, tetap menempel di tahu isinya. Untuk ide jualan yang satu ini sih aku rekomendasikan banget untuk emak-emak yang mungkin lagi pusing mau jualan apa di rumah tanpa harus keluar rumah, tanpa harus ninggalin si anak ya teman-teman. Kita juga bisa sambil ngurus rumah, bersih-bersih, beres-beres, ngurus suami. Nah, kita bisa mulai ide jualannya dari yang simple-simple aja seperti si tahu isi ini teman-teman. Nah, mungkin di area tempat tinggal teman-teman semua banyak anak-anak, banyak mungkin pegawai ya, karena otomatis kan untuk si pekerja pegawai itu nggak sempat selalu bisa masak ya teman-teman. Nah, itu bisa banget kita jadikan peluang usaha ya teman-teman, apalagi kalau kita itu udah pulang kerja capek, udah nggak bisa masak. Nah, jalan satu-satunya tuh beli makanan jadi. Nah, kalau kita punya tetangga yang jualan makanan jadi, ya kenapa enggak kita pesan di situ ya teman-teman. Pasti pemikiran orang itu seperti itu, karena sepengalaman aku waktu kerja itu ya gitu ya teman-teman. Buat apa masak lagi kalau memang udah nggak bisa, waktunya udah mepet, udah larut malam. Jadi untuk si makanannya beli jadi aja. Nah, untuk teman makan si tahu isi sendiri di sini aku original saja. Pada umumnya kalau kita beli tahu isi itu pasti kita makan pakai cabai rawit teman-teman ya.
Nah, ini untuk gorengan pertama sih tahu isi aku udah mateng, hasilnya cantik banget. Ini juga kriuk banget teman-teman. Mudah-mudahan sih teman-teman di rumah bisa mempraktekannya dan bisa menjadikannya ide jualan. Sampai di sini dulu video yang bisa aku share untuk teman-teman semua. Semoga saja berhasil ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.